Siapa ya, Bahurudin atau siapa itu? Ustadz Wapi saksinya itu siapa itu Ustadz? Namanya itu Habib apa itu? Dia Ngaku oten dia. Ngaku oten. Ustadz Wapi saksinya ya. Kamu dari mana? Dari Kristen. Saya tanya. Oke, kamu Kristen. Saya tanya nih, Yesus makhluk atau Tuhan? Makhluk atau pencipta? Oh, kata dia Yesus adalah pencipta. Baca Wahyu 3:14, Yesus ciptaan. Terus dia buluho, blekak, blekek, blekak, blekuk. Tapi Ustadz Wapi, aku gregetnya karena Ustadz Wapi masih menghormati dia gitu kan. Ternyata dia Syiah. Dia ngaku Kristen loh, ngaku Yesus itu adalah pencipta. Nah, dikasih Wahyu 3:14, buluho lagi. Ternyata mereka itu suka berdusta ya. Ini banyak loh saya dapat di orang-orang Syiah itu. Suka berdusta dia. Jadi lain kali Gus, kita ada usah lah ngelayani orang-orang Syiah ini, gak guna. Karena Qurannya sudah beda gitu loh. Qurannya beda. Terus marojiknya ya, sumber pengambilannya udah beda. Kemudian keyakinan rukun Islam dan rukun imannya udah beda gitu. Nggak ada yang sama. Nah, kalau kita dakwah ke Kristen dan Yahudi, kita dapat pahala gitu. Maksudnya kita akan dapat komparasi nanti. Oh, ternyata nubuatan Nabi Muhammad itu ada, kan bagus tuh. Ya, ada. Oh, ternyata yang mereka sembah itu adalah manusia utusan gitu. Kalau Syiah ini mereka mau ditanyakan marojiknya itu apa? Bingung mereka, filsafat. Ditanyain referensi, suruh open cam, tunjukkan data, tadi tidak mau, kan repot. Iya. Nggak ada. Tapi nanti insya Allah kan besok atau minggu. Ustadz, bentar Bang Indra. Jadi Ustadz Wafi tadi tentang Al-Quran, kefilsafat. Isinya salah satu isinya banyak juga. Ada beberapa filsafat walaupun salam. Nah itu ya, makanya tapi apa yang dipremiskan Ustadz Wafi, dia memfilsafatan gitu. Bila mana kan gitu, maka jika itu harus dipakai gitu. Yang nggak bisa begitu gitu kan. Jadi dia menutupi atau mengkurung bahasa Ustadz Wafi. Maka jika gitu. Saya balikin. Jika A berbeda dengan B, C adalah kan gitu. Maka C adalah gitu kan. Jika Al-Quran yang tadi dikatakan Ustadz Wafi, Al-Quran asli nih dalam Islam, B adalah Al-Quran palsu yang dipalsukan oleh Syiah, C, maka C terjaga. Kenapa bisa saya bilang terjaga? Karena tahu inilah kita bisa membedakan antara A dan B. Bagaimana kita buktikan A dan B? Itu yang tadi dibuktikan Ustadz Wafi. Tapi Syiahan kita bisa membalikan perkataan Ustadz Wafi. Begitu Iwan Villa. Simpel kan? Mana bisa Kang Yan Syiah gitu. Tak kias ya. Dari dulu Dini itu, boleh nanya nggak? Boleh, silakan Umi Dini, ada Ustadz Wafi di sini. Kak Dini pengen nanya sama Ustadz Wafi, Kak, mengenai Syiah ini. Kan kadang-kadang kita nih bilang Syiah ini sesat gitu kan, beda dengan Islam. Tapi sebagian dari mereka tuh kadang bilang gini, tidak semua Syiah yang seperti begitu, bla 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 bla. Ya, cuma yang jadi pertanyaan di kepala Dini nih, bagaimana Dini bisa percaya omongan mereka kalau mereka itu beda, sementara mereka punya keyakinan kalau mereka tuh boleh berbohong ya kan? Takia. Bertakian. Jadi bingung gitu. Hakimin itu Mbak. Itu bagaimana itu Bang Indra? Atau siapalah yang bisa menjawab, atau Ustadz Wafi? Biar Ustadz Wafi, silakan Ustadz Wafi. Silakan Ustadz Wafi. Oke. Yang kita bahas Silakan, itu Ustadz. Kalau kita mengatakan semua Syiah kafir, tidak teman-teman ya. Tidak semua Syiah kafir, tapi mayoritas kafir. Tapi kalau mengatakan semua Syiah sesat, itu betul gitu. Jadi kalau mengatakan semua Syiah sesat, itu betul.
Syiah yang paling minim kesesatannya itu namanya Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini pun meyakini bahwa boleh menikahi wanita lebih dari 4, bahkan tidak terbatas kata mereka. Itu disebutkan dalam kitab Ad-Dar'ul Qani yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani, Syiah Zaidiyah. Itu menikah tanpa batas itu tidak apa-apa kata dia. Bi ayyi adadin sya'a. Nah, kalau dikatakan sesat, semuanya sesat. Tapi kalau dikatakan kafir, tidak semua kafir. Tapi kalau mayoritas, iya kafir. Gitu. Makanya Iya, itu Sunni loh itu. Kiai Haji Hasyim itu Ntar dulu Mas Bapak Jahat. Ntar Gimana? saya selesaikan dulu ya narasi saya ya. Kacau nih Bapak Jahat. Lanjut. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Sunnah wal Jamaah, di muqaddimah beliau sudah mengatakan Syiah Zaidiyah pun wajib kita berhati-hati karena itu adalah ahli bid'ah. Begitu. Bid'ah. Lanjut teman-teman. Berarti ini Ustadz ya. Berarti kalau bidah itu masuk neraka ya. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Benar enggak? Berarti Syiah kafir ya Ustaz ya. Masuk neraka ya Ustaz ya. Bukan masuk neraka sebenarnya Gus, lebih tepatnya masuk Taman Eden. Iya. Jadi makanya Dini itu kadang-kadang suka kadang kalau lewat di beranda mereka tuh Dini suka dijambak. Kadang Dini mau naik ya. Kadang mau Dini mau supaya tahu nih tadi. Ya, gimana? Digedein Ya. punya saya, nih gedein punya saya. Punya siapa? Misalkan punya aku. Oh, Kang Yan. Coba ya, bentar Din ya, saya potong dulu sebentar aja. Nah, ini salah satu buku penyimpangan Syiah yang diterbitkan oleh tim penulis MUI Pusat. Oke ya. Ya. Jadi kita merujuk pada majelis ulama karena para ulama-ulama mau NU mau Muhammadiyah kan ada di situ semua. Nah, inilah mereka, apakah ini antitesisnya ada? No. Tidak ada pembahasan tentang antitesis buku ini. Penyimpangannya di mana? Dijelaskan di sini di dalam bukunya. Terus yang kedua, apakah antitesis yang dikatakan Syiah ini begini? Oh, ini enggak ada. Apa yang tadi dijabarkan sama Ustadz Wafi itulah. Terima kasih Ustadz Nandar. Mungkin Ustadz unggul itu. Silakan Din. Ya, terima kasih. Saya sapa dulu Ustadz Unggul. Assalamualaikum Ustadz Dun. Oke, Bunda Dini, silakan Bunda Dini. Ya, Dini sambung lagi ya. Kadang dia scroll tempat mereka itu akhirnya dijambak. Kadang Dini mau, kadang tidak. Sebab apa? Karena Dini tidak mau. Dini lihat dulu di atas. Kalau seandainya ada teman yang lain seperti si Rizky gitu, atau Bang Indra, atau siapapun orang Ahlussunnah di situ, aku mau di situ. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali, Dini tidak mau. Bukan apa? Dini takut fitnah gitu loh. Saya nggak pernah masuk room Syiah. Iya. Oh, Dulu. Misalnya ada. Kadang Dini pernah lihat juga. Ya kadang, ya berarti pernah kan? Ya berarti kan pernah kan. Meskipun sekarang sudah tidak lagi. Lah ini seperti itu. Yang Dini tak khawatirkan kalau misalnya tanpa ada teman-teman lain di sana, Dini takutnya Dini tuh dikira sama gitu Syiah, kan khawatir juga. Iya, takut. Ya lanjut bagi yang lain. Iya benar, takut Ya, terjadi fitnah. bukan takut dikira Syiah Mbak Dini, takut dikira korban mut'ah gitu loh. Ini lebih parah ini. Nah itu dia. Hanya kalau sudah dicap korban mut'ah, orang payu itu orang Jawa bilang. Nggak mau makanya saya. Ayo, ya Bang Andar ya. Kalau korban-korban mut'ah itu orang payu. Coba lihat si PPJ panas dingin tuh. Saya liatin buka itu, Majelis Ulama Indonesia, MUI itu. Nggak ada antitesisnya. Saya ngomong antitesis loh. Ada nggak pembahasan buku itu bahwa Syiah itu tidak sesat, terus antitesisnya ada. Baru kita bahas itu. Gitu, alhamdulillah. Lanjut Ustadz Unggul, ini ada Ustadz Unggul tuh. Iya, silakan Ustadz. Ya, waktu itu kan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Waalaikumsalam. Indra, Bang Ais, Mbak Menix, Bang Ian, Mbak Dini, Gurun dan aja. Waktu itu kita bahas ya bertiga-tigaan ya. Dapatnya apa? Dini dibilang Wahabe. Waalaikumsalam. Ya, Wahabo. Gue dibilang Wahamen. Iya, pernah itu. Tak apa-apa lah. Yang penting kan enggak. Suka-suka mereka untuk apa, memfitnah. Kan enggak seketika gitu saya jadi langsung berubah menjadi Wahabi. Kan Kalau sudah udah tidak, banyak. saya kan NU gitu. Lanjut yang lain silakan. Oh ini ya. Kalau udah bahas Syiah ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Iya. Ustadz Wafi dan Bang Nandar mungkin besok mau ikut kajian bersama saya, Sueb dan Abi Abdurrahman. Saya sudah berhasil menemukan data tentang kisah Nabi Hud dan Nabi Sholih di dalam Midrash, kitabnya orang Yahudi. Midrash ya. Antitesisnya ada. Sekarang jadi telolet katanya, kata si PPJ. Kita pernah bahas ya Ustadz Tunggul ya. Siapa di dan itu pun sudah disidangkan di Solo disidangkannya. Dari golongan mana itu PPJ dia? kan, PPJ kan Pak Yan Dari sering memfitnah saya teroris gitu ya. Ais ini muslim apa oten ya? Dia punya tuduhan ini kan harus terbukti ya. Naikin Gus, Ais itu Gus. Itu udah naik itu. Muslim apa Syiah? Kafir. Kalau nggak terbukti ya berarti bisa ditangkap. Saya Syiah. Oh, gimana Bunda? Oh, Bunda Ais Syiah ya. Gimana Bunda rasanya? Iya, Iya, gimana Bunda? saya Silakan. di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Sebelumnya ditanya dulu apakah korban mut'ah atau gimana? Di mut'ah apa belum? Jangan ya, jangan Bang Indra, jangan kasihan Bunda. Soalnya perempuan bukan The point laki-laki. banget sih. Boleh enggak? Ya, Boleh. silakan Bunda Ais. Gimana Bunda Ais? Saya mau ini, saya dulu Sunni, kemudian saya belajar Syiah itu 4 tahun. Mm-mm. Syiah. Ya. Jadi sekarang saya sudah Syiah lebih kurang 5 tahun lah, begitu. Saya ingin bertanya tadi kepada saya nggak tahu itu siapa. Itu mengatakan bahwa Al-Quran Syiah dan Sunni itu beda, itu dari mana asalnya? Dari mana buktinya, ada nggak? Silakan Ustadz Wafi. Ini Itu satu. waktunya. Yang kedua, buku yang diterbitkan mengenai tunggu. Yang buku tentang itu tidak pernah diterbitkan oleh MUI Pusat. Itu sudah diklarifikasi oleh MUI Pusat. Nah, itu tidak ada itu. Silakan dua Oke. itu aja dulu. Kalau masalah mun'ah itu nanti panjang ceritanya. Man- Jawab aja dulu yang nanti dua. sebentar ya Ustadz Wafi. Al-Quran Sunni Syiah beda Klarifikasinya itu siapa yang mengatakan? klarifikasinya yang Dan mana Bu? buktinya? Tolong tunjukkan Bung Bu. Buku itu bukan penulisnya orang-orang MUI. Tolong buka Bu. Ya, nanti minta ya. Lanjut Ustadz Wafi. Iya. Itu bahkan salah satu penulisnya tetangga saya loh. Orang Probolinggo yang ada di MUI Pusat. Namanya Kiai Haji Bahrul Ulum. Beliau sudah mendiskusikan itu ya, secara diskusi terbuka dan ternyata tidak bisa mengelak ya, dari pihak Syiahnya itu tidak bisa mengelak. Mereka malah cuma minta mana tanda tangannya, mana stempel dan lain sebagainya. Padahal kitab-kitab yang tersebar di seluruh Indonesia yang diakui oleh MUI dan bahkan diterbitkan oleh MUI itu tidak semuanya ada stempel. Dan itu memang dari MUI. Ibu coba cari ya di MUI Pusat Kiai Bahrul Ulum. Itu orang Probolinggo di kota saya. Itu kita tidak bicara, tunggu dulu. Majelis Ulama Indonesia itu bukan individu, Pak, tetapi institusi. Ya. Kalau Bapak hanya mengklarifikasi satu orang itu tidak valid.
Oke. Beliau itu perwakilan MUI Klarifikasi waktu harus diskusi. Majelis Ulama secara resmi mengeluarkan mana buktinya. Udah, Itu tidak benar. Bunda. Saya dulu juga Saya mudah saya menerima dulu, informasi-informasi Bunda, palsu. Bunda Ais, Mengatakan saya si A kafir. Bunda Ais, saya dulu Gimana? mahasiswa dari Ketua MUI Jawa Timur, Kiai Haji Abdus Somad Al-Bukhari. Saya pernah dikasih buku ini nih. Nah, ini apa nama itu yang dipegang Ustadz Unggul tuh? Ya. Ustadz Unggul, covernya Ustadz Unggul. Nah, ini itu asli itu dari MUI. Gedein dulu. Bentar ya. Jadi bukan sombong ya, saya Ya, pernah. itu kan masalahnya sebentar dulu. kita bicara Sebentar. Majelis Ini Ulama nih. Pusat. Iya, pusat itu tuh, Majelis tim Ulama penulis mana? MUI Majelis pusat. Ulama Itu tuh Jawa bawah. Ustadz dibesarin Ustadz. Iya, Nah ya, itu tim buku penulis bisa saja MUI klaimnya, pusat. tapi Lo nggak secara klaim resmi itu. dari Ais. pusat ada. Aduh, Iya, Bunda iya ini sudah gimana Bunda sih? Ais. Kita dengerin dulu penjelasannya ya. Sabar dulu Bunda Ais, sabar dulu ya. Nah tuh Dengerin dulu penjelasannya. ya Bunda Ais sabar ya. Coba Ustadz Unggul dibacain, tolong Ustadz, gambarnya blur itu. Dihimpun penulisnya siapa aja Ustadz di situ Ustadz? Iya, tapi Majelis Ulama Pusat sudah mengklarifikasi. Coba Anda buka. Siapa? Enggak, makanya saya minta nih, siapa yang mengklarifikasi? Siapa yang mengklarifikasi? Sebutkan nama, di mana klarifikasinya? Silakan. Ayo, di mana? Oh, Oke, dicari sih Ibu. Ibu tunjukkan kepada saya di mana ada Oke, sebuah oke. klarifikasi. Itu masalah buku. Loh. Kita buku itu. Sekarang Al-Quran dulu. Loh, masih Al-Quran. Anda saya Iya. akui ya, hebat dalam debat Kristen dan Islam. Tapi kalau debat Sunni dan Syiah dengan saya sanggup dengan. Baharun. Tuh, Ustaz, tuh. Jelas ini bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Kita ini tidak seperti OTAN yang tidak ada data. Kita ini ada datanya. Mungkin ya, Bu, Iya, kalau tetapi benar ini- dari Bu. Majelis Kalau Ulama ini penulis Pusat ini udah tidak pernah ditangkap, mengeluarkan Bu. buku itu. Loh, dari mana Ibu katakan pihak MUI Pusat tidak pernah menerbitkan buku itu? Ini negara hukum, Bu. Kalau menerbitkan Kita buku juga ada. mengatasnamakan instansi, mengatasnamakan lembaga, dan itu tidak terjadi, itu bisa dipidanakan. Nah, sekarang saya minta klarifikasinya siapa? Siapa yang mengklarifikasi bahwa buku tersebut bukan tim penulis MUI Pusat? Siapa? Nah, kalau dia bohong, saya laporkan dia. Siapa namanya? Enggak, siapa namanya? Kalau saya nggak tahu namanya. Loh, Tapi dari informasi ini sadarnya sudah terputus, Bu. Itu hadis mardud. Kalau hadis mah Ibu dapat riwayat dari mana itu yang mengatakan MUI mengklarifikasi bahwa buku yang dilihat ini adalah bukan dari MUI Pusat. Kalau Ibu saja tidak tahu perawinya siapa, siapa yang meriwayatkan, siapa yang mengklarifikasi bahwa itu bukan buku dari MUI Pusat? Nggak tahu kan Ibu? Berarti Ibu kabar burung, sama seperti Bible. Tidak jelas penulisnya siapa, Bu. Bu Ais ini gimana sih? Ibu bertobat, Bu. Jangan begitu kepada Ibu bertobat, Bu. Asyhadu, Bu. Biar Gini Ibu aja, tidak gini aja Ustaz. Sini saya Rukun Islam sama rukun iman aja, Bu. Supaya Ya, tunggu gampang dulu. Ibu. Syahadat aja dulu ya. Syahadat dulu ya. Syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aliyun waliyullah. Wah, Itulah ini syahadat. ditambah. Sudah, lanjut. Ustaz gimana, Ustaz? Syahadatnya ditambahin itu udah nggak bener itu, Bu. Syahadat ditambahin. Kalau Isa Rasulullah gimana? Adakah yang melarang? Ayo. Coba tunjukkan dasar syahadatnya yang Gak ada yang dibuat melarang, aja kalau tapi ditambahin. zamannya Ibu, pada zamannya kan Isya Rasulullah itu pada zamannya saat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Gini, Isa Rasulullah. Bang Yan. Apa Nabi Muhammad sudah ada belum, Bu? Lanjut. Gini, Ustaz. Bang Yan. Ya enggak masalah kalau Nabi Muhammad kan juga disebutkan kok Bu. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Bu. anna Muhammadar Rasulullah aliyun waliyullah. Ya, Ada gini yang Bu. salah dengan ini? Enggak ada salah kok, Bu. Enggak ada salah. Jadi gini aja, Bu. Ibu pernah baca kitab Al-Kahfi, Bu? Kalau Al-Kahfi versi daripada Wahabi saya sudah sering dengar, baca belum. Saya terus terang. Al-Kahfi dari apa istilahnya orang Syiah sendiri yang
mayoritas di Iran juga saya belum. Belum. Sebenarnya Kitab tidak perlu jauh-jauh. Tunggu dulu, tidak perlu jauh-jauh membandingkan Syiah dengan Sunni. Al-Quran itulah pembeda antara hak dan yang batil. Yang tadi bilang antara Al-Quran Syiah dan Sunni itu beda, saya rasa mungkin perlu dipertanyakan imannya sebagai seorang Muslim. Ya, itu sudah terjawab dari pertanyaan saya di awal, Bu. Gini. Ntar, Bu ya. Tunggu, Bu ya. Saya jelaskan dulu ya. Anda ketika mengatakan dan bisa Iran itu anggota OKI sudah puluhan tahun. Bu, dengerin, Bu. Diadakan sana. Gantian ngomongnya itu, Bu. Internasional. Dari mana kalian mengatakan Al-Quran itu beda? Bu, apa kalian nggak pernah ke Iran? Tunggu dulu, Bu. Gantian ngomongnya, Bu. Panjang banget. Woi, gantian woi. Panjang banget ngomongnya Ibu Saya ini. kayak gitu ngomongnya, Pak. Iya, gantian lah, Bu. Saya Kan dulu nanti memang seperti Ibu kalau mudah sekali Bu, Bunda Ais, Ibu Ais, Bunda. gantian Ibu Ais. Kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu Ustadz Wafi ya. Mohon bersabar Bunda ya. Jangan naik, jangan naik darah dulu ya. Bentar, ditahan dulu, tahan dulu ya. Kita dengerin dulu. Oke? Duduk cantik dulu Bunda, oke? Keep calm. Oke, Ustadz lanjut Ustadz. ya, Bunda Ais. Pertanyaan Bunda Ais ketika saya berstatement bahwa Al-Quran Syiah berbeda dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, itu sudah terjawab barusan. Saya kan nanya kepada Ibu Ais tuh, Ibu pernah baca Al-Kafi belum? Ternyata Ibu mengatakan belum pernah. Nah, seharusnya Ibu sebagai orang Syiah itu harus banyak belajar. Baca kitab standar Syiah, Bu. Al-Kafi, Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam, Man la Yahdul Faqih. Atau kitab-kitab padanannya, Bu, seperti Hadaikun Nadhirah, Al-Anwar An-Nu'maniyah, dan lain sebagainya. Atau kitab Ma'rifatu Akhbarir Rijal, dan yang lain. Itu baca dulu, baru Ibu bertanya. Ini ajaran Ibu loh. Masa ajaran Ibu bertanya kepada Ahlus Sunnah? Seharusnya Ahlus Sunnah bertanya kepada Ibu sebagai Syiah. Di dalam Al-Kafi berkali-kali disebutkan, Bu, bahwa di sana, ya contoh nih ya, di dalam surah An-Nasr, di sana disebutkan begini, Bu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra wa inna 'aliyan nasra. Nah, jadi inna ma'al usri yusra, setiap ada kesusahan di sana juga ada kemudahan dari Allah. Wa inna 'aliyan nasra, dan sesungguhnya Ali itu adalah orang sang penolong. Nah, bab Ibu baca, makanya Al-Kafi itu Ibu baca, biar Ibu tahu bahwa di dalam kitab itu banyak penambahan-penambahan gitu loh. Kita klaim ya, kita mengklaim itu bukan dari kitab kita, Bu. Al-Kafi itu bukan Al-Quran. Loh, Bapak perlu catat. Ini yang bilang Al-Kafi itu pohon pinang siapa, Bu? Itu cuman buku kumpulan Bu, Al-Quran ada selain Al-Quran yang sekarang. iya, Ibu kan orang Syiah. Seharusnya Ibu itu, termasuk kalian semua di sini itu bertobat. Ibu orang Syiah tapi tidak pernah baca buku Syiah, itu gimana ceritanya, Bu? Buku Syiah apa? Syiah itu artinya pengikut. Pengikut. Yang bilang Syiah itu artinya burung gagak siapa, Bro? Syiah itu memang pengikut. Disebutkan juga, Bu, Syiah itu pengikut Nabi Musa. Apa zaman Nabi Musa ada Syiah, Bu? Enggak, gini Bunda Ais. Mengatakan Al-Kafi itu tandingan Al-Quran. Lucu, Anda ini ustadz atau apa sih? Udah modern gini Al-Quran. Al-Kafi itu kitabnya orang Syiah apa kitabnya Ahlus Sunnah, Bu? Kitab
apa? Kita apa coba saya tanya Kirain sekarang. Bu, jangan cerdas. ngeyel Bu, jangan Ternyata di ngeyel. bawahnya wanabut ini kelasnya nih. Bukan. Sayang Saya ilmu-ilmunya. sekali kok cerdas emosi. Iya. Oh, Bu. Bu, Masa jadi sih enggak besok ikut saya yuk, Bu, jualan jualan cabai di pasar aja, Bu, yuk. Yang pedoman Islam baik Syiah maupun Syiah itu Pak Ustadz tetap Al-Qur'an. Kalau selain Iya, Ya iyalah, Bu. patokan pembanding. Yang bilang pedoman Syiah dan Ahlus Sunnah itu Undang-Undang Dasar 1945 siapa, Bu? Aduh. Jangan samakan dengan undang-undang Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an itu beda. Lagi. Itu analogi, Bu, analogi. Astagfirullah, pantesan ya Ibu terpapar sama ajarannya sesat. Gimana sih, Astagfirullah, Bu, ini? Bu. kirain Bu, istighfar, Bu, istighfar. Gini aja. Mudah-mudahan Kira gini. apa yang kalian Bu, ucapkan? Bu, Bu, tadi jangan coba- tantrum di sini, Bu, istighfar. Jangan nangis, Bu. Sebentar, Jangan nangis, Bu. Bu Ais, Jangan jangan nangis. tantrum, Bu. Bentar dulu. Saya nggak nangis, Bu Mas Nathan. Ais, Kamu Bu akan Ais, saya ketemu nanya dengan Bu saya Ais. suatu saat. Bu Ais, Saya kan salah belajar satunya Syiah itu lama. Bu Ais, Ah. cantik, diam dulu ya. Al-Kahfi Saya nak itu sudah banyak dipalsukan oleh orang-orang Ais, bentar, anti Ais, bentar, Syiah di Ais. seluruh Saya dunia. nanya dong. Tadi kan syahadat. Gimana? Coba sampai gimana? Ada nggak syahadat rukun Islamnya Syiah? Ya, rukun iman ada perbedaan. Rukun Islam, Tetapi rukun perbedaan Islam, bukan itu- rukun iman, rukun Ya, Islam. sama rukun Ada nggak? Islam. Coba Ibu bacakin rukun Islamnya Syiah apa? Nggak Ada nggak syahadat perlu di situ, Anda Bu? itu tanya Ada nggak tentang syahadat? Al-Quran Coba yang Ibu Anda sebut sebutkan palsu atau dong. beda dengan Ada lima, semuanya ada 5. Rukun iman ada 6. Coba sebutkan rukun Islam Syiahnya, Bu. Monggo. Jadi begini, Pak. Yang bertanya siapa, Maaf? Oh, Pak. saya ini Popeye, Ibu. Yang di bawah Ibu Yans, Bang Ya, Yans. Pak. Hmm. Oke. Coba sebutkan, Bu, 5 Jadi rukun Islam begini. Syiah, Bu. Rukun Islam, Rukun Islam. saya tidak mau jawab dulu, tunggu dulu. Rukun Islam dan rukun iman itu masing-masing punya dasar. Hmm. Itu aja, Baik Ustaz. Yang maupun Al-Quran. Oke. Yang imamah dasarnya mana di Al-Qur'an, Bu? Yang imamah. Rukun Islam Yang imamah itu dasar Islam sebenarnya. iya, mana ayatnya? Tunggu dulu. Coba sebutin ayatnya, Bu. Dasar Islam disebut imam. Minta ayat saya, Bu. Minta dalil, Bu. Kepemimpinan setelah Nabi itu ada ditunjuk oleh Nabi yaitu dari keluarganya. Hadisnya pun Iya, mana dalilnya itu, Bu? Dalilnya, Bu, Dalilnya, Bu, jangan ngoceh aja. Ibu mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengutus keluarganya atau menunjuk keluarganya menjadi imam setelah sepeninggal beliau, itu mana hadisnya? Atau ayat Al-Qur'annya mana, Bu? hadis dulu ya yang saya hafal. Iya, ya. Ya, Bu, hadis, Bu. Jadi ada sunnah Nabi itu ada dua perkara yang dipertinggalkan oleh apa namanya itu pedoman apa gimana tuh gua lupa. Ya, nggak ngerti. Apa sih, Bu? Tahu lah, itu kan Syiah. Ngomong apa sih, Bu? Bu. Ya tenang dulu lah Mas Bu Yonatan. Ais, Jadi Bu jangan Ais. gimana. Bu Ais kalau memaparkan suatu ini tuh bawa dalil, jangan asumsi. Yang ditinggalkan Nabi untuk umatnya itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, ya kan? Yang kedua adalah itrahku, itu hadisnya sahih. Apa itrah itu, Bu? Ah ya, nah, berarti kamu justru yang dipertanyakan keislamannya Mas Yonatan. Itrah itu Kamu apa cari sih? Apa itu itrah? Dan cari hadisnya sahih atau tidak. Ibu ngomong aja tidak bisa gitu loh. Sahih, saya akan Bukan itrah, Bu. Maksud Ibu mungkin itrah. Bukan itrah. Itrah ini. itu sahih. Kirain pinter, lebih parah dari Wan Abut. Jadi dalam Islam dan rukun Islam itu kan itrah jelas, atau bagaimana, syahadat, kan sama maksudnya Pak. sholat, zakat, puasa, naik haji. Coba Ibu sebutkan 5 itu, Bu. Rukun Islamnya Syiah. Monggo, Bu. Sama naik haji juga, sholat juga, puasa. Mana ada naik haji, Bu? Aduh Pak. Coba. Itu kuotanya Ibu.
Ibu sebutkan 12 imam Syiah itu siapa saja? Coba sebutkan, Bu. Yang jelas Imam Ali alaihissalam. Loh, kan ada 12 tuh. Sebutkan semuanya, Bu. Ini kayaknya Oten nyamar ini. Enggak, saya Islam Mas. Asli saya Islam. Iya, coba sebutkan 12 imam Syiah. Itu siapa aja, Bu? Saya semuanya nggak hafal memang. Bu, Islam Loh. apa Syiah, Bu? Kok malah lebih apal saya? Saya apal, Bu. Ada Ali, Hasan, Husain, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Muhammad bin Ja'far Al-Shadiq, Musa Al-Kazim. Saya hafal sampai Al-Mahdi Al-Muntazir itu, Bu. Iya, betul itu. Imam Ali alaihissalam yang pertama, yang kedua Imam Hasan, Imam Husain. Duh, Gus, saya lagi makan ini, Gus. Tertawalah kalian sekarang. Astagfirullah. Selagi bisa tertawa. Saya ngetawain host, Bu, bukan ngetawain Bu Ibu. Ais, bukan. Kami mengetawain host. Enggak, saya pemuja Aisyah, saya pemuja sahabat. Bu Ais salah Tapi tanggap. saya- Kita tadi ketawain host loh, bukan Bu Aisnya. Sorry Bu Ais ya, biar gak Jadi tegang Bu Ais. saya Habis Bu Ais belajar, tantrum sih. Al-Quran dan Kayaknya seperti- lebih Syiah saya daripada dia ini. Ya, buka punya buku-bukunya apa aja. Silakan Ustaz. Boleh suatu saat nanti kita bicara tentang rukun Islam, tapi harus ada dasar masing-masing, baik itu Sunni, kami juga di sana saya sih nanti saja. Oh, Ibu dari tadi ditanyain dalilnya mana gak ada kok. Ibu gurunya baru siapa mau sih Bu? Ya nggak bisa, rukun Mana? Islam itu kan banyak Mas. Misalnya yang pertama apa, hadisnya apa? Oh iya Bu, dulu belajar Syiah 4 tahun, siapa gurunya Bu? Ya suami saya. Siapa suaminya? Oh, Waduh. Oh suaminya berarti ini. Rahasia. berapa lama Bu kalau bersuami itu 12 hari apa 12 jam Bu? Halo? Suaminya papa jahat Sinyalnya bukan Bu? jelek sih. Suara ibu, suaminya ibu. Bro Nander, Suaranya Bro Nander, suaranya ada kipas angin apa AC-nya tuh gembruduk belahoho. Iya, ini Gelebek-gelebek. kipas angin Pak. Bukan saya Ustaz Kipas Unggul. anginnya Bu Ais itu, Bu. Bukan Yang saya. noise Bu Ais itu. Bukan saya itu Ustaz Iya, saya Unggul. Ibu ini lagi ada di Padang Karbala kayaknya, Bu ya. Bu Ais masuk, Mana Bu? Ibu naik haji ke Bu Ais pindah ke Syiah, hadiahnya kipas angin Bu. Yang bilang si A tidak naik haji tadi siapa ya? Yang bilang si A tidak naik haji itu siapa ya? rukun Islamnya. Yans. Untuk Naik Iran, haji Bu. coba cek sekarang di Bang Yans Bu, bawahnya Ibu Bang Yans. Rukun Islam coba sebutkan Bu. Coba sebutkan Bu rukun Islam. Dua-duanya lima. Jangan nggak ke situ. Dua-duanya 5. Rukun Islamnya ada nggak naik haji Bu? Kemana Ustadz Ali ini? Keluar ya? Hilang lagi sinyalnya. Coba Bu Turun sebutkan kayaknya. rukun Islamnya Bu. Belum sinyal. Bukan, Udah. belum turun Bunda. Ini sinyalnya agak jelek ini. Bunda Jangan Ais naik turun hajinya saya. bukan ke Mekah ya, ke Karbala ya. Aduh ya Allah, naik haji ada orang juga. Iran tuh Bu, Ibu tuh cari dong Nggak internet ada di zaman situ digital di gini. rukun Islamnya Syiah itu nggak ada naik haji. Iya, naik hajinya kemana Bu Ais? Ke Taman Ya, Eden. di Karab. Coba Bu Ais, rukun imannya Syiah. Karbala. Rukun imannya Syiah gimana aja? Apa saja Bu Ais? Karbala itu Nabi Muhammad saja menangisi. Nggak usah Karbala dulu. Kan Rukun imannya Syiah ada berapa? Husain alaihissalam dan keluarga. Enggak, Bu Ais, rukun iman Syiah ada Tapi berapa kenapa coba? kalian mentertawakan Karbala? Bu Ais, rukun imannya Syiah ada berapa? Mentertawakan tanah Karbala. Sementara Enggak. Nabi Muhammad SAW menangisinya. Enggak, rukun Ada iman hadisnya Syiah ada sendiri. berapa? Sekarang saya tantang kamu, kalau sempat orang Iran atau Syiah hajinya bukan ke Mekah, saya pindah ke Sunni lagi. Atau saya akan Gak usah Bu, udah usah pindah ke Sunni Bu. Malu-maluin Ibu ini. Nggak usah, Tetap iya. aja Syiah Bu. Nggak usah Bu, di sana aja. Kasihan suaminya Bu. Nanti Kasihan. suaminya Untungnya patah juga sih. hati.
Ibu tetap di Syiah aja nggak apa-apa. Enggak, sekarang saya tantang Jonathan. Aku suka debat kamu terhadap Oten. Tetapi ceritamu dan iri dengkimu terhadap si A itu luar biasa. Kamu akan menyesal nak suatu saat. Iri. Menyesal Enggak, gimana? mohon maaf Bu, kalau iri sama yang minoritas itu untuk apa ya Bu ya? Iya, irinya Kira-kira. Si Iran itu udah lama Iya, menjadi Bu. Mohon maaf, kalau ini di Bunda Indonesia Syiah itu minoritas Ibu. dibully oleh Nah, kira-kira kita yang mayoritas ini iri sama orang minoritas itu untuk apa ya Bu? Nggak ada manfaatnya Bu. tahfiz Qur'annya bagus. Bunda Ais, kami di sini Ustadz Wapi, Bang Ian, Bang Nandar, Bunda Dini sama Ustadz Unggul itu nggak bakalan menyesal seperti yang tadi Bunda bilang, bakal menyesal nggak, insya Allah, karena kami berada di jalan yang lurus. Tidak Bu, tidak akan menyesal seperti yang Ibu bilang. Tertawakan sebenarnya mentertawakan itu tidak. Itu kan Justru tempat saat usahanya ini Husain alaihi salam yang Nabi sendiri menangis karena cucunya dibantai. Sinyalnya jelek Bu. Bu Ais, sinyalnya jelek Bu Ais. Kenapa Suaranya kalian mentertawakan kecil. tanah Karbala? Tidak Nggak, ada Bu Ais. sinah, haji. Suaranya Baik. kecil. Bu Ais, Bu Ais bisa dengar saya nggak Bu Ais? Sudah itu Baik. banyak sekali fitnah-fitnah menurut saya yang sudah mendarah daging di dunia. Salat, gitu. Tapi puasa, itu zakat, haji, akan al-wilayah, luntur sejalan dengan cahaya at-tauhid, Allah itu. an-nubuwah, al-imamah, al-adlu, al-ma'af. Ya iyalah, bagaimana Al-Ma'ad. kita tidak punya imam setelah Al-Ma'ad. Nabi? Iya. Kepemimpinan umat Nggak Islam ada setelah naik Nabi kan haji. Waktu itu udah kita bahas Bu, 7 hari 3 malam Bu. Cuman haji aja, Ya kan hajinya ada kemana rukun gitu. iman, rukun Islam. Rukun imannya Syiah Kalau seperti yang apa Bu Ais? Aku penasaran nih dari orang Syiahnya sendiri. Bu Ais, rukun imannya orang Syiah ada Gimana, berapa? Mas? Rukun imannya orang Syiah ada berapa? Apa Rukun saja? iman itu terus itu hafal, lupa-lupa. Ya. Loh, rukun iman kok nggak hafal? Ya. Aduh, Banyak ibu lupanya. ini. Ya Allah, rukun iman ini- loh nggak hafal. Ini loh. loh, Mas Bu gini aja, Ibu belajar dulu intinya Syiah deh, itu, yang benar Bu. tidak jauh Tanya ke berbeda suaminya ya, dengan Bu. Sunni, cuman ada beberapa perbedaan saja. Ya, bedanya di mana? Perbedaan itu ada dasarnya. Coba diulang. Aku lupa soalnya nggak ingat. Loh, coba-coba Bang Yan, Kang Yan tadi apa sih? Satu, rukun imannya at-tauhid, Tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adlu, al-imamah, al-adlu, al-ma'wa'ad, Al-Ma'ad, akhirat, Wadi. akhirat. al-ma'ad, ma'ad. Ma'ad al-ma'ad. itu akhirat. Bener nggak Bu? Akhirat. Ya, Al-ma'ad, bener nggak Bu? Ada 5 nih rukun imannya. Kalau Islam kan ada rukunnya, ya rukun imannya 6. Ntar, dari tadi kok lebih paham saya Syiah daripada Ibu Syiah ini. Ya Oh, Bapak iya. kan banyak mempelajari buku tapi tidak tabayun Bapak. Kalau saya sudah lama tabayun, cuman memang lupa saya sibuk. Pak, Bu, Saya kan kalau saya baca buku Al-Kafi ya, saya baca buku Al-Kafi, pengarangnya sudah meninggal. Saya tabayunnya ke siapa dong, Bu? Jadi begini Pak, kalau sesuatu diberitakan kepada kita, kan ada dari beberapa sumber. Nah kalau misalnya sumbernya itu tidak jelas, Bapak ya datang ke Iran atau bertanya kepada orang yang mengerti, yang pernah ke sana atau pernah betul-betul melihat Al-Qur'annya di sana seperti apa, Al-Kahfi di sana seperti Ibu apa. pernah ke Iran? Kenapa sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mekah Waalaikumsalam. dikuasai oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ais pernah ke Iran, Bu? suami saya 2 kali ke sana. Loh, Ibu sendiri tidak pernah. Lu ngajak saya gimana sih, Bu? Ya tapi kan saya ada ayah yang dulu lumpuh, jadi saya nggak bisa meninggalkan, saya harus menjaganya. Jadi gini Bu, 24 kalau jam. daripada ke Oh, Iran, iya. saya naik haji Bu, ngapain ke Iran Bu? Ustadz Arab Saudi. aja. Ke Iran itu Saya mau Mas, nanya kalau nggak sama kebenaran kalau Syiah ini? dari Tuhan, Bu, apapun kalau mau mestinya ke kamu Iran, lakukan. kita pun Nggak bisa dia, nggak bisa ditanya dia. dari Iran kita ke Israel, ke Palestina. Bu Ais boleh nanya nggak Dari situ dikit ke Bu Ais? Turki. Baru pulang lagi ke Indonesia Nandar, kan, ziarah namanya. Kalau misalnya tanah suci sekarang itu, buku-buku kita kan banyak dari Arab Saudi, betul tidak, dari Mesir.
Kalian harus tahu. Arab Saudi, bahwa Mesir, Arab Saudi, Bu, dan Mesir ya Madinah Mesir lah, Bu. itu sekarang dikuasai oleh siapa? Secara Bu, boleh Siapa? nanya nggak, Bu? Bu, boleh nanya nggak, Bu? Kenapa sih Syiah itu buat makan apa, kotoran berita-berita tentang imamnya, Bu? itu pasti Bu, ditekan Bu, gitu kenapa atau sih? Bu, Ah, kenapa ada anjuran di Iran itu Syiah itu memakan kotoran imamnya? Itulah fitnah yang terbesar. Ada, Bu, dalilnya, Bu. Mau saya gini, Bang. Mau saya tunjukin. Maksudnya. Tunjukin, Bang. Tunjukkan, Bang. Ya. Silahkan Ini. tunjukkan dari mana itu. Bu Ini, Ais miss data, jadi tunjukkan aja, Bang. Nah, saya kasih data ya. Ya. Kasih data ya. Kalau saya datanya langsung dari ke Iran sana saya, Bu. Ngapain Iya, saya ini internet? datanya ada, Loh, Bu. katanya tadi belum pernah ke Iran, Bu. Yang betul yang Kan mana suami nih? saya podo wae. Saya Nggak, sudah Bu. bilang tadi orang Ya pasti beda Ini lah, Bu. berkah, Bu. Ini datanya, Bu. Pesanan tentang Bang Yonatan. tuh. Ini berkah, Pak, ini itu berkah. gambar asli. Ini berkah kotoran Syiah, Bu. Ini pemakan ini berkah kotoran Syiah. Ini di Iran, Bu. Di Iran, Bu. Itu Di Iran ini. palsu, itu tuh diedit. Bukan di Aslinya Iran, Bu. itu Ini adalah pemakan berkah apa, kotoran semacam Syiah. mengandung. Ini imamah, ini pemakan tai memang kotoran ini. Bapak yang terhormat, Berkah Bapak. kotoran Syiah. Ini, Bu. Ini ada, Bu. Ini. itu fitnah, Pak. Fitnah. aslinya Ini ada ada di saya, datanya, Bu. Ada datanya. Nadar, kamu kan pintar tuh cari asli. Itu bisa cari di asli itu di internet. Bukan Ini seperti ada itu asli. datanya, Bu. Ada datanya. Berkah kotoran tokoh Syiah ini di Iran, Bu. Ya, itu data Bapak tuh palsu, Pak. Nggak usah ke situ, Emil, nggak usah ke situ. Nanti kalau ke Iya, Iran iya. misalkan dimut'ah sama Iya, iya. imamnya, Dipercaya. bagaimana Ibu kalau dimut'ah sama imamnya? Enggak. Gini di bawah. Kan masa imam memut'ah Bu, jemaah itu oke, dari Bunda Ais, mana? Bunda Ais, Bunda Ais, Bunda Ais. Pindah kurahan. Bunda Ais, saya boleh tanya satu Gimana, hal Nadar? enggak? Aku ingin Nggak, di bahas sama bawah. kamu, Nadar. Ya, di bawah ini ada yang bilang, sebentar, sabar Bu ya. Di bawah ini ada yang mengatakan Ibu Ais ini aslinya Oten. Nah, ada satu hal yang tidak mungkin dijawab oleh Oten, yaitu saya tanya sama Ibu nih, untuk membedakan Ibu Ais ini Oten atau Syiah. Ibu Ais, Yesus disalib atau diserupakan? Ya diserupakan, masa Tuhan nyalip orang ini saya. Oh ya udah, berarti ini kalau Oten dijawab kayak gini pasti dia diam kalau dia berdusta ya. Kalau Ibu Ais mengatakan dia diserupakan. Nadar, dulu aku sebelum pendebat si Asuni, aku dulu pendebat kayak kamu. Jadi di dalam Alkitab itu sendiri bahwa Yesus itu tidak pernah disalib. Oh ya udah, nggak di bawah ini katanya Ibu Ais ini Atas Oten. tangannya itu. Iya, makanya saya tanya Bu Ais karena di bawah ada bilang Ibu Ais ini Oten nyamar Syiah. Makanya biar tidak terjadi fitnah, saya minta Ibu Ais mengklarifikasi. Ternyata saya yakin Ibu Ais ini Syiah. Kenapa? Karena orang Kristen kalau ditanya Yesus disalib atau diserupakan pasti jawab disalib. Kalau dia menjawab diserupakan, itu dosa besar menghujat Roh Kudus, ya. Jadi Ibu Ais ini Syiah beneran ya teman-teman ya. Jangan dibilang dia Oten. Kayaknya Bu Ais ini Syiah Nusantara kayaknya ini. Oh tidak, saya Syiah imamah, Pak. Loh kan, bener kan? Syiah 12 imam saya. Tapi Saya tidak bagaimana mengakui kalau imamah, ini, Bu? Saya hanya mengakui kepemimpinan setelah Nabi itu adalah dari keluarga beliau. Oke. Iya. Nah, gini Bu, dalam suatu ajaran Bu ya, dalam suatu ajaran, ketika ajaran itu adalah ajaran pokok, maka dalilnya harus tertulis di dalam Al-Quran. Contoh, sholat itu ajaran pokok di dalam Al-Quran, makanya ada ayat aqimus sholah. Zakat itu ajaran pokok dalam Al-Quran, makanya ada ayat wa'atuz zakah. Nah sekarang saya tanya, imamah itu di dalam Syiah itu merupakan ajaran pokok. Ayatnya mana di Al-Quran, Bu? Ya. Ada beberapa Pak, dari saya pernah nanya yang tentang Bapak tanyakan sekarang itu. Yang saya hafal tuh Al-Isra 70 ya, tentang setiap umat nanti di akhirat akan dipanggil bersama imamnya atau pemimpinnya. Kalau kami jawab, siapa pemimpinmu, imammu ketika di dunia? Itu, ya kami ya imam itu bukan imam. Bukan imam Ali itu Bu. Yuktada bi imamihim itu maksudnya bahwa nanti para nabi akan membawa umatnya masing-masing. Suami saya dan Coba suaminya Bu, Bu Ais. Bu Ais.
daripada Ibu Ais kurang kompeten, lebih baik sama suaminya. Coba dipanggil suaminya, Bu Ais. Tidak usah bilang saya kurang kompeten, Nandar. Kamu ini saya karena habis UAS saya Kan cuma seminggu, Bang Yonatan Nandar. Gimana sih di mut'ah kan cuma seminggu. kompeten saya bicara memang tak pandai, kurang pandai bicara. Tapi saya kalau menulis pandai. Jadi gini Pak, yang kedua ada tentang ulil amri. Siapakah ulil amri di situ? Ulil amri itulah yang disuruh oleh Allah, kita ikut ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu ya 12 imam kalau menurut kami. Oh, berarti bukan Presiden Jokowi ya? Berarti bukan Presiden Jokowi ya? Oh, Ibu ini makar ini, Bu. Ajaran Syiah. Jokowi kamu ikuti. Oh, berarti Ibu ini makar nih orang Syiah. Pantesan kalau Bu. Oh, makar Ibu, tidak patuh terhadap presiden loh, nggak boleh Bu. Ibu katanya imamnya. Aku tanya kamu Presiden Jokowi kamu ikuti. Sebagai warga negara saya ikuti Bu. Ati Allah wa ati Iran itu Rasul. punya pemimpin spiritual. Wa ulil amri minkum. Makanya yang nih, ini teman-teman ya, yang jadi teroris itu, sebentar Bu Ais, yang jadi teroris itu Bu Ais, yang jadi teroris itu adalah orang-orang Syiah. Bu Ais, yang jadi teroris itu orang-orang Syiah karena dia tidak mengakui Presiden Jokowi. Ini teman-teman dicatat ya, ini orang-orang Syiah nih yang makar. Karena dia nggak percaya Presiden Jokowi, ini harus makar, ini bahaya nih, dicatat nih, ini bapak-bapak polisi orang Syiah ini harus di. Makanya gini, Ustadz Andar, kenapa suaminya nggak bawa si ibu ini ke mana, ke Iran? Nanti misalkan cantik ibu ini, terus kelihatan imamnya Khomeini. Ya, disebutkan. Terus waktu dia ngomong saya akan mut'ah, terus suaminya, saya akan mut'ah, istrimu itu akan dikasihkan, bos, akan dikasihkan, silakan. Khomeini itu bukannya sudah meninggal ya, Ustadz Wafi? Gini, saya pernah dengar katanya istri Imam Mahdi itu melakukan mut'ah, benar ya Bu ya? Itu keliru Pak, sama dengan foto tadi itu foto. Enggak, saya dengar katanya istri Imam Mahdi melakukan mut'ah. Apa benar itu? Kan ajaran Syiah mut'ah itu. Imam Mahdi saja masih digoibkan sama Tuhan. Dari mana itu? Digoibkan. Kan 12 imam ibu kan ada Imam Mahdi kan? Itu ya sekarang di dalam Wais, kan di dalam 12 imam ibu kan ada Imam Mahdi kan? Karena Iran itu ditakuti oleh Zionis. Enggak, cuma nanya, kan ada Imam Mahdi dalam 12 imamah tersebut. Bapak percaya imam enggak? Makanya saya nanya, katanya istri Imam Mahdi tersebut melakukan mut'ah, benar atau salah itu? Iya. Gedein dong, Kang Nandar. Ini siapa Bu Ais? Ini Syiah itu. Itu siapa? Syiah itu. Cewek cantik dicium Bu Ais. Aduh, gimana tuh? Di suaminya, ini istrinya. Suaminya setengah hati kelihatannya. Itu mana buktinya Bapak? Lanjut ya. Kasian banget. Foto itu anaknya sendiri. Ini apa? Sudah saya klarifikasi. Sebelum saya jadi Syiah, fitnah-fitnah yang kalian tuduhkan itu sudah saya klarifikasi. Aisyah, istri Nabi Muhammad Aisyah itu masuk surga apa masuk neraka, Bu? Itu anaknya. Bang Musa. Tanya saya, Bu. Aisyah, istri Nabi Muhammad masuk neraka apa masuk surga? Ayo. Apa? Istri Nabi Muhammad Aisyah itu masuk surga apa masuk neraka? Ayo. Kalau itu saya nggak tahu, tetapi Aisyah lagi tanya apa? Saya nanya, istrinya Nabi Muhammad Aisyah masuk neraka apa masuk surga, Bu? Aisyah. Masuk surga atau neraka? Iya, menurut ibu ya. Menurut ajaran Syiah, Aisyah itu masuk surga apa neraka? Menurut ajaran Syiah. Kalau itu kita kan nggak tahu sekarang. Iya, menurut ajaran Syiah, pandangannya. Dia masuk surga atau enggak, neraka. enggak pandangannya. Tetapi gimana? Ini aja dah Bu, ini aja. Menurut Ibu, Sayyidah Aisyah ini orang yang kuat imannya atau tidak, Bu? Surat At-Tahrim apa, Bu? Pertanyaannya jangan begitu, teman-teman. Gini aja pertanyaannya. Sayyidah Aisyah ini ya, Bu, Sayyidah Aisyah ini adalah orang yang hebat di dalam Islam atau tidak? Nggak tahu Pak.
Halo, Bu. Kok? Mas. Iya sinyalnya Mas, itu, Mbak. Bu. Halo. Sinyalnya ada di Iran, Bu. Nah, udah. Nah, Masuk surga dan neraka itu kan tergantung rahmat Allah, ya kan? enggak pertanyaan Itu tidak perlu dipertanyakan, Jawab Pak. aja, Kita Bu. di sini Jawab membahas aja, Bu. esensi apa Aisyah itu orang yang apa gimana Ustaz? Ustaz gimana Ustaz? Aisyah itu Ayat 1 orang yang sampai 10 dibanggakan benar. Islam atau Itu tidak, Bu? peringatan Allah kepada Aisyah dan Hafsah ketika mereka menyusahkan Nabi. Nah, ini sudah mulai menghujat Sayyidah Aisyah nih. Iya, udah hujat ini. Hah? Gimana, Pak? Nah, Ya. Lebih yang berhak Kelihatan jadi kedoknya nih ya. yang berhak Iya. jadi khalifah pertama itu Abu Bakar atau Ali? Halo. Bu Aisyah. Yang berhak Lebih menjadi jelas. khalifah pertama itu Abu Bakar atau Yang- Ali? Hah? Pengganti Rasulullah yang menjadi pemimpin umat Islam itu yang berhak Abu Bakar Yang atau Ali? Aisyah tadi, Pak. Ustaz. Oh, Aisyah. Halo. Ya Aisyah itu ya. lanjut, kotak lanjut. saya besarkan, Gus. Boleh, Ustaz. Bu, Aisyah itu orang yang dibanggakan oleh Rasulullah apa tidak, Bu? Di bawah ada siapa Pak Halo, Jahat halo. bilang di bawah Pak Ya. Jahat bilang Pak, gimana, Abu Pak? Bakar, Umar, Aisyah itu masuk neraka Ya, katanya. gimana, Nandar? Sinyalnya ini Bu Aisyah Oh, ini turunin dulu dah, Gus. Turunin, Gus. Gak Kalau manfaat. dari Bu Aisyah ini sinyalnya jelek kali nih Bu Aisyah ini. kalau Ini kita hanya cerita, Pak, berdasarkan cerita maksud saya. Kali itu Pak baca Quran Pak. Sama ini perang Jamal, Pak, atau perang kita. Pak, Barang Jamal, Bu, jauh-jauh Pak, banget. ya banyak yang begitu palsu itu. apa sih, Bu? Ditanyain singkat Bunda, malah ke perang mending Jamal. benerin dulu ya sinyalnya ya. Sinyal Bunda merah loh. Nyari sinyal dulu Bu yang Mungkin, bagus Bu. Gus. Turunin dulu, Gus. Itu sinyalnya ndak karuan, dia nyerocos terus, Gus. Nyari sinyalnya dulu Bu yang bagus Bu ya. Gimana, Nandar? Itu merah itu. Nandar. Ya nggak nyambung dia. Delay dia. Kita ngomong apa? Ya, Bagian lagi, Ustaz. ini ya teman-teman Lanjut, ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakrin Siddiq. Sayyidah Aisyah itu ya anak perempuan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tadi Ibu kan mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an ada ayat bahwa Aisyah dan Hafsah itu sudah meresahkan Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu penggiringan Syiah untuk menghujat Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah. Sekarang kita lihat Sayyidah Aisyah itu siapa? Tazawwajaha alaihi salam wa kanat bikron. Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah dalam keadaan beliau masih bikron, perawan. Wa hiyal wahidah min baini nisaihi at-tahirat. Sayyidah Aisyah adalah salah satu dari beberapa istri Nabi yang suci. Ya, jangan direndahkan nih. Falam yatazawwaj bikron ghayraha. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menikahi wanita yang perawan selain Sayyidah Aisyah. Wa kanat Aisyah azka ummahatil mu'minin wa ahfadhuhunna. Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling suci, yang paling terjaga. Maksudnya bahwa beliau itu masih perawan, belum pernah disentuh oleh laki-laki sebelumnya. Bal kanat a'lamu min aktsari rijal. Bahkan Sayyidah Aisyah ini memiliki ilmu yang sangat luas daripada para rijal yang lain, para sahabat yang ahli dalam hadis yang lain. Faqad kana katsirun min kibaril ulama'is sahaba yas'alunaha an ba'dil ahkam allati tushkilu 'alaihim fatahilluha lahum. Betapa banyak dari kalangan pembesar para sahabat kalau bertanya masalah hukum nanyanya itu kepada Sayyidah Aisyah. Jadi kalau di dalam Islam ada hukum yang masih janggal, yang masih repot untuk dibahas, para pembesar sahabat itu bertanyanya kepada Sayyidah Aisyah. Lalu mereka pulang dengan mendapatkan jawaban dari beliau. Bayangkan. Ruwiya diriwayatkan an Abi Musa al-Ash'ari, dari jalur Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an annahu qol.
bahwa Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Ma ashkala alaina ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithun qattu fasa'alna Aisyah illa wajadna indaha minhu ilman." Tidaklah kami membahas, ya, kami ini siapa? Yaitu sahabat Rasulullah. Tidaklah para sahabat Rasulullah membahas sesuatu yang sangat sulit dalam hadis, dalam masalah hadis, lalu kami menanyakannya kepada Sayyidah Aisyah, melainkan nanti kami pasti akan mendapatkan jawaban dari beliau radhiyallahu anha. Jadi bayangkan, pembesar para sahabat kalau sudah merasakan kerepotan dalam memahami hadis, nanyanya kepada Sayyidah Aisyah. Setelah nanya kepada Sayyidah Aisyah, mereka pasti akan mendapatkan ilmu atau mendapatkan jawaban. Lalu Sayyidah Hafsah sekarang, kalau dikatakan Nabi Muhammad itu tidak suka sama Sayyidah Hafsah, atau Sayyidah Hafsah pernah ditegur oleh Allah karena sudah membuat kerepotan kepada Rasulullah, ini sangat fitnah teman-teman. Mengapa? Rasulullah itu pernah menceraikan Sayyidah Hafsah, ya. Rasulullah itu pernah menceraikan Sayyidah Hafsah. Ketika Rasulullah menceraikan, Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kau kembali kepada Hafsah." Sayyidah Hafsah ini putri Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kamu kembali kepada Hafsah, wahai Muhammad, li'annahu qawwamah wa sawwamah. Karena Hafsah adalah seorang wanita yang ahli puasa dan ahli ibadah di malam hari. Akhirnya Rasulullah sangat mencintai Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Nah, kenapa Sayyidah Hafsah itu diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Hafsah ini cerdas, teman-teman. Beliau ini debater, ya. Istri Rasulullah yang debater ini Sayyidah Hafsah. Coba ketika Sayyidah Hafsah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katanya ada ayat begini kan ya, wa im minkum illa wariduha." Ayat ini sering surah Maryam ayat 71. Bisa dilihat dalam tafsiran surah Maryam ayat 71 dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana diterangkan bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Sayyidah Hafsah, "Wahai Rasulullah, wa im minkum illa wariduha." Oh, bukan gitu. Gini ceritanya. Rasulullah ketika itu ada di depan para sahabat. Lalu Rasulullah menjamin beberapa sahabat itu masuk surga. Nih, bayangkan Nabi kita teman-teman ya, itu bisa menjamin orang masuk surga loh. Kalau oten itu langsung jadi Tuhan tuh. Langsung jadi Tuhan. Kalau di kita, di Islam itu cuma sekelas Nabi itu bisa. Kenapa? Ketika Allah memberikan izin untuk memberi syafaat kepada umatnya, cukup para Nabi. Tidak usah jauh-jauh ke Tuhan, cukup para Nabi. Nah, ketika Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya dijamin masuk surga oleh Allah, lalu Sayyidah Hafsah bertanya, "Loh Rasulullah, katanya di surah Maryam ayat 71 semua orang pasti masuk neraka, pasti melewati neraka. Kenapa kok itu malah dijamin surga?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadzaradz zalimina fiha jithiya." Ya, memang setiap orang pasti akan melewati neraka, tapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang-orang yang zalim. Termasuk yang bertakwa adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, kemudian Ubaidillah bin Al-Jarrah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, Sayyidah Hafsah ini cerdas teman-teman. Selalu mendebat begitu. Nah, makanya ketika diceraikan oleh Rasulullah, Allah langsung membelanya bahwa Sayyidah Hafsah adalah wanita yang ahli berpuasa dan wanita yang ahli sholat malam. Lalu Rasulullah mencintai beliau sampai akhir hayatnya. Begitu. Sekian, terima kasih. Mantap. Itu di bawah dia udah makin menghujat tuh, udah terang-terangan menghujat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menghujat pula para sahabat. Inilah ya Iwan Filah nih, terutama saudara-saudariku yang Kristen. Islam itu mencintai, ya.
istri-istri Nabi kita nyebutnya tuh ibunya orang beriman. Ibu orang beriman, Ummul Mukminin. Kemudian keluarga beliau, Ahlul Bait, kita mencintai. Juga para sahabat. Jadi nggak pernah ada umat Islam yang menghujat kepada istri-istri Nabi, keluarga Nabi, dan para sahabat Nabi. Ini Syiah ini sangat jahat dan keji ya, memfitnah para sahabat-sahabat Nabi, bahkan dikatakan kafir kecuali 3 orang, salah satunya Salman Al-Farisi, 2 lagi saya lupa. Jadi inilah ya, tidak ada kasih, tidak ada belas kasih sama sekali dari orang Syiah kepada umat Islam. Kepada umat Islam aja begitu, apalagi yang bukan Islam. Jangan bermimpi kalian bisa bertolong-tolongan, bermesra-mesraan, berciuman kudus dengan Syiah. Percuma. Standby lagi dong. Dikit Ustaz, saya mau nanya Ustaz, dikit Ustaz. Saya pernah bentar, boleh Pak? Saya pernah dengar di YouTube ketika itu Ustadz Adnan ya di Arab Saudi berdebat dengan Syiah. Itu ada sebuah hadis yang mengatakan istri-istri Nabi yang tidak diceraikan pasti akan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Mohon Ustadz aja hadisnya, lupa saya. Makasih Ustadz. Gimana hadisnya Mas? Ulangi tadi. Saya pernah lihat di YouTube waktu itu Ustadz Adnan ya dari Arab Saudi kan pernah menyebut ada sebuah hadis istri-istri Nabi yang tidak diceraikan pasti masuk surga bersama Nabi Muhammad. Terus? Ada hadisnya, lupa saya Ustaz, gimana bunyinya? Oh, udah hafal juga kalau saya Mas. Tunggu. Istri-istri Rasulullah itu adalah ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin itu artinya ibu-ibu kita semua, orang-orang yang beriman. Makanya kita diwajibkan menghormati keturunannya. Tapi kalau keturunannya ini Syiah, maka kita wajib menjawab syubhat-syubhat yang dia lontarkan. Istri Rasulullah ini, kalau kata orang Syiah ya, ada seorang Syiah yang sudah wafat, dia menulis buku. Namanya itu Jalaluddin Rahmat. Nah, Jalaluddin Rahmat itu adalah pemimpin Ahlul Bait Indonesia, Syiah Ijabi. Beliau menulis buku yang namanya Sejarah Muda Al-Mustafa. Di dalam buku itu, dia mengatakan bahwa putri Rasulullah itu cuma Sayyidah Fatimah. Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Zainab bukan putri Nabi, tapi putri tiri, kata dia, anak tiri, yaitu anak dari Sayyidah Khadijah dari suami sebelumnya. Nah, dia dalam bukunya memberikan footnote, catatan kaki, bahwa referensinya itu merujuk kepada kitab yang bernama Nasabu Quraisy, nasabnya orang-orang Quraisy. Nah, setelah kita cek dalam kitab itu, kitab Nasabu Quraisy, ternyata Sayyidah Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Zainab semuanya putri Nabi. Tapi Syiah berbohong dalam tulisannya itu. Dan dia mengatakan bahwa istri yang sah Rasulullah itu Sayyidah Khadijah. Sedangkan Sayyidah Saudah binti Zam'ah, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, Sayyidah Hafsah binti Umar, Sayyidah Zainab binti Jahash, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, Sayyidah Ummu Salamah Hindun ya binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, kemudian Sayyidah Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan, Sayyidah Maimunah binti Al-Harith. Itu semuanya bukan istri sah Rasulullah, hanya Sayyidah Khadijah, kata dia. Lah ini kan gabrul teman-teman. Referensinya ada mereka. Tapi hujatannya Masya Allah. Nah itulah, makanya Syiah ini kekafirannya ini double mereka ini. Lanjut. Oke. Ustadz Wafi, terima kasih banyak ilmunya, Ustadz Unggul, dan terima kasih yang sudah hadir, Kang Yan, Umi Dini, Mbak Nur, siapa nih tadi? Mbak Meksi, Mbak siapa tadi namanya ketutup. Iblis bertanduk 7, terima kasih. Tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada para asatid yang ada di sini dan teman-teman semua. Karena satu dan lain hal, lab ini harus dicukupkan sampai di sini.
Terima kasih Ustadz atas ilmunya, Ustadz Wafi, Ya, teman-teman. jazakallah juga Gus. Masya Allah ilmu jenengan bermanfaat buat saya juga. Jenengan dari tadi diam aja Ustadz. Ilmu antum itu Masya Allah. Jadi juga mau terima kasih untuk host sudah menaikkan saya. Terima kasih. Terima kasih ya, Ya, sudah di. saya juga pamit ya, Ustadz Unggul, Ada ilmu yang Mas diambil. Iblis, aduh namanya Iblis ini. Ya, atur nuhun Gurunda Ya. Naja. Hatur nuhun Gus Evangelis. Makasih semuanya. Yonatan Nanda. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.